Selamat pagi jemaat Tuhan, semuanya yang ada di Australia maupun yang ada di Indonesia. Kembali kita bersyukur kalau kita ada sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan kita. Dan untuk mengawalinya, saya menyapa untuk saudaraku PLC Melbourne dan jemaat Sydney. Dan juga di sana ada pemahaman Alkitab Peniel, tepatnya di kota Melbourne dan di kota Brisbane. Untuk itu mari kita sapa saudara kita yang ada di Australia. Salam. Kami juga mau menyapa untuk JKI Zoe Life Bandung, JKI Zoe Life Citra Raya Tangerang, dan juga kami mau menyapa pemahaman Alkitab Peniel yang ada di kota Jakarta ini, ada di Jawa Tengah meliputi kota Semarang, kota Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri dan sekitarnya. Bahkan juga yang ada di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan. Mari kita sapa mereka. Salam. Haleluya. Dan juga kami mau menyapa untuk kelompok hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam YPKB, Yayasan Pembawa Kabar Baik, yang ada di Jabodetabek, yang ada di Rotendao, yang ada di Sulawesi Tengah, di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling. Dan juga untuk semua jemaat Tuhan yang hari ini menyaksikan akan tayangan Zoe Life Church ini. Dan biarlah kita mau menyapa mereka bersama-sama. Salam. Kasih setia Tuhan terus kita miliki dalam kehidupan kita. Pengharapan di dalam Tuhan tak pernah sia-sia. Jadi biarlah kita tetap lakukan bagian kita selama kita masih ada di dunia ini. Biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kembali di minggu ini kita bawa sukacita kita, kita bawa respon kita, kita bawa kerinduan kita untuk menyenangkan hati Dia, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Untuk itu saya mau mengajak sama-sama kita berdoa untuk mengawali akan pertemuan kita pagi ini. Kerinduan kami pagi ini, kami sudah berkumpul kembali, baik yang ada di Australia, di Indonesia ini. Kami berdoa setiap media yang dipakai untuk kami dapat menyaksikan akan tayangan Zoe Life Church ini, Tuhan, Engkau saja yang menguduskan setiap frekuensi internet yang dipakai. Biarlah semuanya itu dapat memperlancar akan tayangan ini, Tuhan, sehingga sungguh kami dipuaskan penuh dari awal sampai akhirnya ibadah kami ini. Sekali lagi, Engkau saja Roh Kudus yang beracara sepenuhnya. Segala suatu kuasa yang bukan daripadamu, sekali lagi kami mau katakan, batal gagal hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bangga, dan kami sungguh mencintai Engkau, Bapa yang penuh kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, biarlah pagi ini sukacita kita memenuhi kehidupan kita. Dan sukacita kita dapat impartasikan terus kepada orang-orang yang kita kasihi. Karena kita sudah memiliki kasih yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan kita Yesus, kekasih jiwa kita. Haleluya.
Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita bangga memiliki Tuhan yang begitu baik. Dia adalah sahabat yang sejati. Amin. Haleluya. Sahabat yang sejati tidak akan pernah mengecewakan sahabatnya. Yes, itulah dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Yang di rumah nyatakan dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sayang disayang, amin. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Sekali lagi nyatakan glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Sekali lagi glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, kita bersyukur sekali lagi. Tuhan yang baik itu Tuhan yang baru saja saya bilang bahwa Dia adalah sahabat yang sejati. Dia yang di surga sana, Dia turun ke bumi karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak ingin anak-anaknya tenggelam ya dengan setiap lumpur-lumpur dosa, tapi karena kasih-Nya Dia menyelamatkan setiap kita. Dan biarlah sekali lagi kita nyatakan lebih lagi
pujian kita lebih lagi. Sungguhlah hidupku, sungguhlah hidupku. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimu. Sekali lagi, sungguhlah hidupku, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saya percaya akan setiap didikan ataupun nasihat daripada Tuhan lewat setiap hamba-hamba Tuhan. Dan mungkin terkadang kita rasa teguran itu keras, tetapi percayalah bahwa teguran yang Tuhan berikan itu akan menjadi berdampak untuk kebaikan setiap kita. Jadi seperti pujian ini bilang bahwa suka-sukamu Tuhan memang tidak gampang, tetapi sekali lagi kehidupan ini adalah respon. Mari lagi nyatakan, sungguhlah hidupku, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Ini kami Tuhan, apapun yang Tuhan mau lakukan, haleluya, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama nyatakan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Sekali lagi, yang di Australia nyatakan, suka-sukamu Tuhan. Yuk katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yang di kota Sydney, yang di kota Melbourne, di kota Brisbane, nyatakan pujian ini, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yang di Indonesia juga, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Biarlah setiap ungkapan syukur kita nyatakan lebih lagi hanya kepada Dia, sahabat yang baik,
sahabat yang sejati, yang telah mengorbankan akan dirinya. Ini kami Tuhan, biarlah Engkau dapati kerinduan kami. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar sarung ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Yesus mulia, Yesus mulia, mawar sarung ku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari buka kedua tangan, kita nyatakan ku sembah, ku
sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sungguh benar tiada yang seperti-Mu, sahabat yang baik, sahabat sejati. Tahu beri yang terbaik buat sahabatnya, itulah Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kami haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hati-Mu. Terima kasih untuk hidup. Biarlah hati kami tetap terus meluap dengan syukur, karena kami tahu kepada siapa kami datang. Hanya kepada-Mu Tuhan, Bapa yang baik. Sungguh tidak ada yang seperti-Mu, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau dapati daripada setiap kami ungkapan syukur kembali kami nyatakan. Kami sungguh memuji, kami sungguh memuji akan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib sungguh ajaib, ajaib Yesus, ajaib Yesus. Haleluya. Engkau dimuliakan, Engkau saja Tuhan, Engkau yang terbesar, melebihi segalanya. Haleluya. Tak terbatas kasih-Mu, panjang dan lebar kasih-Mu, tak terbatas Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari buka kedua tangan sekali lagi, katakan, oh mulia hadirat-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini, tempat ini. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu. Katakan, diberkati Kau Tuhan, amin, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi
Diberkati Kau Tuhan, pujian kami. Haleluya. Dalam dekapan hadirat-Mu, dalam dekapan, dalam dekapan hadirat-Mu, dalam dekapan, dalam dekapan hadirat-Mu. Katakan memenuhi hati kami, memenuhi hati kami, hati kami. Memenuhi hati kami, memenuhi terus hati kami. Biarlah hati terus diubahkan, pikiran terus diubahkan untuk memenuhi apa yang Engkau inginkan. Oh, ini kami, anak-anak-Mu Tuhan, kami nyatakan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Benar, Engkau teramat baik. Engkau teramat baik. Hadirat-Mu yang memuaskan setiap kami. Di dalam hadirat-Mu kami tahu segala beban kami terlepas, karena ada kuasa di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang sudah terus memenuhi kami. Di saat kami dalam unity, kami mengimpartasikan lewat pujian yang kami tayangkan, sehingga impartasi-Mu terjadi Tuhan. Setiap yang melihat, setiap yang menyaksikan, kami tahu mereka diberkati. Dan di saat mereka diberkati, mereka tahu kepada siapa mereka harus memberkati, yaitu kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami puja, yang kami muliakan. Satu-satunya, You are the only one, You are the only God. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali di minggu ini Engkau dapati daripada setiap kami yang akan kembali menyatakan pernyataan iman kami. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, mari. Dalam hitungan 3, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru.
hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus, sesudah bangkit dari orang mati, tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya, firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Dia selalu baik, bahkan teramat baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yes, benar. Alami dia terus, saudaraku. Katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Yes, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya.
Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saya akan ajak Anda berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bawa setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dan kami menyatakan dengan iman kami bahwa mereka semuanya sudah menerima pewahyuan-Mu, hikmat-Mu, dan pengertian-Mu yang membuat setiap anak-anak Allah yang mendengar firman saat ini, mereka paham, mereka mengerti dengan sungguh. Dan kami nyatakan ada darah Yesus atas hidup kami, maka tulah-tulah pun tidak boleh menguasai kami. Dan kami percaya, tatkala ada di antara mereka anak-anak Allah yang sedang menderita sakit, dan nanti pada waktunya Engkau akan menyembuhkan mereka, tatkala mereka mengerti rahasia firman ini. Terima kasih Tuhan, ini adalah iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudaraku, saya akan ajak Anda untuk mempelajari satu hal lagi. Saya akan ambilkan dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dan saya memberikan tema pada kali ini, yaitu ada daya cipta di ucapan syukurmu. Ya, saya berharap tema ini akan memberikan satu inspirasi kepada Anda semuanya, bahwa ada daya cipta di ucapan syukur. Dan tatkala orang Kristen tidak ngerti harus bersyukur. Saya belum lama ini berjumpa dengan orang yang selalu komplain, ya. Dia katakan, "Pak, saya sudah melakukan apa yang Bapak minta. Saya sudah kerjakan semuanya itu, tapi masih belum ada apa-apa yang terjadi dalam hidup." Oh, haleluya. Itu sebabnya saya berharap kalau Anda sampai hari ini dan belum mendapatkan sesuatu dari janji Tuhan, nah, saya undang Anda untuk kali ini akan mendengar ini, ya. Saya melihat ini ada kuasa di dalam ucapan syukur itu. Maka saya memberikan temanya, ada daya cipta di ucapan syukurmu. Saya akan membacakan di dalam Lukas 17 ayat 11 ini sampai ayat yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Yesus berjalan kaki dari perbatasan Samaria dan Galilea menuju Israel. Kalau Anda mengikuti geografinya, Yesus dari sebelah utara menuju ke selatan. Ayat yang ke-12, ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ya, memang ada peraturan kalau orang yang kena kusta tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang tidak kena kusta. Dan bahkan dianjurkan supaya dia teriak najis, najis. Yang najis siapa? Yang najis dirinya sendiri. Jadi dia memberitahu kepada khalayak rame, aku ini najis, jangan dekat-dekat. Maka dia teriak, najis, najis. Ayat yang ke-13. Dan berteriak. Jadi ke-10 orang yang kena kusta ini, karena mereka nggak boleh dekat-dekat dengan orang yang tidak kena kusta, mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ya. Orang yang kena kusta
dikucilkan dari keluarganya, dikucilkan dari kelompoknya, dikucilkan dari komunitasnya. Kalau mereka aktif di dalam komunitas, mereka harus keluar. Mereka nggak boleh tinggal di rumah, mereka harus ada di luar, dan mereka pasang tenda, dan mereka kebanyakan tinggal di luar tembok kota. Ayat yang ke-14, lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Yesus menggunakan peraturan yang selama ini sudah ada. Jadi tatkala mereka kena kusta, kemudian mereka berupaya untuk berjumpa dengan tabib atau apapun, ya mereka didoakan oleh para imam. Dan kalau imam itu melihat ada perkembangan positif, maka orang kusta ini harus menghadap para imam. Untuk apa? Untuk diperiksa kembali, ya, apakah mereka masih harus mengucilkan diri atau mereka sudah sembuh. Nah, kita baca lagi. Saya ulang ayat 14. Lalu ia memandang mereka, Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka ikut apa yang diperintahkan Yesus. Pergi menjumpai imam supaya memeriksa kusta yang ada di tubuh mereka. Di dalam perjalanan, belum sampai ke imam, mereka sudah melihat adanya perbaikan. Sudah sembuh. Sudah menjadi tahir. 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kembali kemana? Kembali kepada Yesus. Hanya seorang, yang 9 tidak. 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Wow, ini luar biasa. Orang itu adalah seorang Samaria. Jadi satu orang ini adalah orang Samaria. Siapakah yang ke-9 itu? Yang jelas tidak dikatakan siapa kebangsaannya. 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Wow, jadi Yesus tahu persis. Tatkala mereka tadi disuruh pergi menunjukkan dirinya kepada imam, mereka akan sembuh. Yesus sudah tahu secara persis. Maka dia tanya, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Wow. Di manakah yang 9 orang itu? Jadi ada 9 orang yang tidak kembali. Yang kembali kepada Yesus hanya 1. Oh, bukankah Yesus sudah memerintahkan agar mereka pergi ke imam? Anda juga harus tahu Yesus adalah imam juga. Ya. Kemudian ayat yang ke-18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang Samaria disebut orang asing. Karena orang Samaria itu telah melakukan kawin campur, dan bahkan bukan hanya kawin campur, tetapi agama mereka pun juga campur ya. Maka orang Yahudi, ya, Anda harus tahu sejarahnya sedikit ya, saya gambarkan. Jadi pada waktu Raja Saul menjadi raja, Daud menjadi raja, Salomo menjadi raja, ke-12 suku itu masih menjadi satu. Namun setelah Salomo mati, 10 suku memisahkan diri,
dan mereka mendirikan kerajaannya di utara, di Samaria, ya. Yang dua suku tetap mengikuti jalurnya Salomo dan jalurnya Daud. Mereka adalah suku Yehuda dan suku Benyamin. Tetapi yang 10 tadi mereka memisahkan diri. Nah, mereka memisahkan diri, mereka nggak mau lagi pergi ke Yerusalem. Karena Yerusalem dianggap sebagai ibu kota dari dua suku tadi. Maka yang 10 nggak mau begitu. Ya. Itu sebabnya ke-10-nya ini mereka memisahkan diri. Mereka melakukan ritual-ritual yang campur-campur dengan agama-agama suku pada waktu itu. Hanya yang memegang adat istiadat lama adalah dua suku ini, Yehuda dan Benyamin. Nah, kemudian orang Samaria ini disebut orang asing. Mengapa disebut orang asing? Karena mereka sudah melakukan kawin campur, bahkan agamanya pun juga campur-campur. Nah, maka disebut orang asing. 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, iya, siapa? Iya, Yesus. Yesus berkata kepada orang itu, orang asing itu. Yesus berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, terjemahan bahasa Indonesia tidak menjabarkan arti yang sesungguhnya dari bahasa aslinya. Ya. Memang tidak terlampau mudah untuk membuat penerjemahan. Saya pernah pergi ke LAI, ngobrol-ngobrol, ternyata untuk membuat penerjemahan, ya, untuk memperbarui terjemahan, dikatakan butuh waktu 25 tahun. Oh, bayangkan, ya, kalau satu orang, ya, kerja selama 25 tahun, gajinya berapa? Total 25 tahun itu berapa? Untuk menerjemahkan bahasa Ibrani, untuk menerjemahkan bahasa Yunani, dibutuhkan bukan cuma satu orang, beberapa orang untuk bisa saling membantu, saling mengoreksi, dan saling mendukungnya. Katakanlah, setiap penerjemahan butuh 10 orang bahasa Ibrani, 10 orang bahasa Yunani. Berarti 20 orang digaji selama 25 tahun baru menghasilkan satu Alkitab. Ya. Nah, betapa mahalnya, ya. It's okay. Saya juga tahu tatkala harus diterjemahkan sesuai dengan bahasa aslinya, mungkin Alkitab kita bukan cuma segini, tapi lebih tebal lagi, mungkin segini, ya. Karena harus ada komentar-komentar dan lain sebagainya. Dan kebanyakan orang-orang Kristen secara umum tidak membutuhkan itu. Yang membutuhkan itu hanya gembala-gembala sidang atau pendeta-pendeta yang sering melakukan seminar dan lain sebagainya. Jadi akan lebih mahal lagi karena sudah sulit, tapi lakunya waktu dijual tidak begitu banyak. Oke, saya akan ajak Anda untuk konsentrasi di ayat yang ke-19. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, orang Samaria yang kembali dan bersyukur kepada Yesus, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya mencoba melihat di dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan sangat dekat dengan bahasa aslinya, dikatakan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Wow. Pergilah, bangunlah, pergilah, ya. Imanmu telah membuatmu sembuh secara menyeluruh. Wow. Jadi orang yang kena
kusta, ya, begitu sudah dalam proses ya sakit itu, mungkin salah satu jari-jarinya lepas, ya. Saya pernah melihat orang kusta yang hidungnya sudah lepas. Saya pernah melihat orang kusta yang ibu jarinya baru satu buku ini yang lepas, ya. Mungkin kelingkingnya juga lepas begitu. Dan firman bilang, ayat yang ke-19 tadi, arise, bangkit, go thy way, pergi kemana engkau mau pergi. Imanmu, thy faith hath made, sudah membuat dirimu disembuhkan secara menyeluruh, utuh kembali. Wow, ini yang luar biasa, ini yang menarik, ya. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, ya. Tetapi di dalam bahasa aslinya bukan cuman itu. Imanmu itu telah membuat dirimu menjadi utuh kembali. Kalau hidungnya yang ujung ini sudah lepas, akan utuh kembali, ya suddenly akan tumbuh kembali. Masalahnya kita punya iman atau enggak? Inilah yang harus kita gali, ya. Imanmu ini dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau, ya. Kata menyelamatkan susu, ya. Jadi rupa-rupanya orang yang kena kusta tadi yang sudah mulai lepas-lepas itu, tatkala Yesus menyembuhkannya menjadi utuh kembali. Nah, sekarang muncullah satu pemikiran. Yang satu kembali, Yesus pulihkan utuh kembali. Yang 9 yang tidak kembali, dia sembuh, tapi tidak utuh kembali. Kira-kira itu, ya. Nah, rupa-rupanya pengucapan syukur yang dilakukan oleh satu orang ini, orang Samaria ini, dia disembuhkan dan kembali utuh. Tetapi yang 9 orang itu, dia sudah sembuh, tapi belum utuh, ya. Waktu saya masih kecil, masih TK atau SD kelas 1, saya lupa. Di keluarga besar kami ada karyawan yang selalu pakai sapu tangan ditutup di hidung begitu, ya. Dulunya saya nggak tahu kenapa dia begitu, ya. Saya bertanya, Pak, kenapa hidungmu ditutup? Apa bernapasnya nggak susah begitu? Terus saya tanya, boleh nggak saya lihat? Ya, tolong dibuka. Waktu dibuka saya terkejut dan saya lari. Kenapa? Di sini ini tidak ada, ya, lubang begitu. Jadi saya melihat itu saya takut. Oh, jadi rupa-rupanya dia pernah kena kusta dan ini hidungnya ini lepas, ya, begitu. It's okay, ya. Jadi orang yang kena kusta walaupun sudah sembuh, belum tentu dia bisa utuh kembali. Tetapi rupa-rupanya dari bacaan yang kita baca ini, satu orang Samaria ini, dia bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyembuhkan, dan dia diberi jaminan oleh Tuhan bahwa bakal utuh kembali, ya. Bagaimana dengan yang ke-9-nya? Tidak diceritakan. Tetapi yang dikatakan Yesus di dalam ayatnya yang ke-19 tadi, firman Tuhan berkata, "Rise, go thy way, thy faith hath made thee whole." Wow, ini yang dikatakan Yesus kepada orang yang Samaria yang kembali.
Tidak dikatakan yang kepada 9 orang itu. Nah, dari sini kita mendapatkan satu understanding. Ucapan syukur itu akan membawa sesuatu kesembuhan menyeluruh. Ucapan syukur ini akan memberikan kepada kita daya cipta. Wow. Seringkali kita terlampau meremehkan dengan ucapan syukur. Saya akan ajak Anda untuk melihat Mazmur 92. Mazmur pasalnya yang ke-92. Di Mazmur itu banyak sekali mengenai ucapan-ucapan syukur. Ya. Namun kali ini saya akan mengutip Mazmur 92 ayat 1 dan 2. Judulnya Tuhan Hakim yang Adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Ayat 2 berkata, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Adalah baik. Ya. Jadi menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan adalah baik. Tidak ada yang tidak baik, adalah baik. Ya, saya lanjutkan. Dan adalah baik untuk menyanyikan mazmur bagi namamu. Oh, menaikkan nyanyian mazmur juga baik. Yang maha tinggi, ya Tuhan yang maha tinggi. Wow. Jadi tidak rugi kita menyanyikan nyanyian syukur, tidak rugi, tidak salah. Ya. Oh, haleluya, adalah baik. Baiknya ini apa? Nah, saya melihat baiknya ini di dalam Mazmur 92 ayat 2 tidak dijabarkan baiknya itu seperti apa. Tetapi tatkala kita melihat di Lukas 17 ayat 19, baiknya adalah orang yang sudah kena kusta tadi, ya mungkin sudah mulai lepas jari-jarinya, sudah mulai lepas hidungnya, akan dipulihkan kembali. Wow. Nah, dari sini kita mendapatkan satu pelajaran, ucapan syukur. Sekarang masalahnya adalah bagaimana kita mengucap syukur. Bagaimana? Oke. Yang pertama, kita harus tahu Tuhan tidak pernah membuat rancangan supaya kita celaka. Tuhan tidak pernah mempunyai rencana planning supaya kita gagal. Tidak pernah. Sekarang, andai kata kita mengalami hal gagal, kita mengalami hal sesuatu yang tidak baik dalam keuangan, bankrupt katakanlah begitu. Ingat, Tuhan tidak pernah merancang hal seperti itu. Tuhan tidak pernah membuat seperti itu. Atau mungkin Anda tertipu, ya, deposito atau rekening bank sekarang ini kan terlampau canggih. Orang-orang menggunakan teknologi canggih. Sepertinya hanya pertanyaan biasa-biasa, tatkala kita menjawab, oh, kebobolanlah ya rekening kita. Kita ini termasuk orang-orang yang lahir duluan. Ya. Lahir duluan. Waktu kita lahir, teknologi ini belum ada. Baru setelah kita berumur 40-an, ya. Saya ingat, pertama kali saya di Jakarta tahun 76. Berarti saya berumur 26 tahun. Saya melihat komputer mulai masuk, ya. Dan saya belum tertarik sama sekali. Nah, terus, ya karena
belum ngerti soal teknologi itu. Tapi nanti belakangan barulah saya mulai mengenal, karena mau nggak mau harus punya handphone dan terkait langsung dengan teknologi itu. Barulah kita ngerti, wow, ini teknologinya luar biasa. Tetapi ada orang-orang tertentu yang mendalami bagaimana menggunakan teknologi ini untuk memberdaya orang lain, ya, untuk menipu orang lain karena ketidaktahuannya. Dan banyak orang-orang yang sudah merasakan itu, ya. Tiba-tiba Facebooknya dihack orang, ya. Kemudian orang itu kirim ke orang-orang yang ada di dalam Facebook itu, dan seolah-olah ini adalah, katakanlah, yang punya itu si A, begitu. Tapi ini dihack, dicuri, ya. Dan dia berlaku seolah-olah seperti si A, ya. Kontak kepada siapa-siapa, bilang, wah ini aku lagi ada kesulitan, ya. Mengarang cerita yang membuat orang berbelas kasihan, ya. Tetapi kalau kita jujur, ya, masalahnya adalah, berdoakah kita minta supaya diproteksi terus dengan darah Yesus? Suatu hari saya mendapatkan satu WA, ya, dari saudara dekat, begitu ya, dari keponakan istri saya. Dia menggunakan istilah yang berbeda. Jadi saya langsung telepon dia, saya tanya, kamu kirim WA sama aku? Enggak. Loh, ini nomor ini kan nomormu bukan? Iya, tapi itu di hack orang. Oke. Dia bilang kamu lagi kesulitan. Oh enggak, jangan dijawab om, biarin aja. Gitu. Ya, seperti itu. Saya sekali pernah mendapatkan itu, ya. Saya diamkan saja. Nah, kembali lagi, ya. Teknologi ini bagus, tetapi tatkala digunakan untuk yang tidak baik, ya akan terjadi orang-orang yang tidak ngerti, ya pasti akan melakukannya itu. Nah, saya bersyukur Tuhan masih memproteksi saya, ya. Karena salah satu doa saya adalah selalu minta proteksi dengan darah Yesus, ya. Kembali lagi, ya. Nah, dikatakan di dalam Mazmur 92 tadi, ayatnya yang pertama adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Baik. Jadi kalau baik, tidak ada buruknya, tidak ada salahnya, baik, ya. Seperti itu. Nah, cuman di sini tidak diceritakan baiknya itu seperti apa, ya. Dan ternyata dari Lukas 17 ayat 19 kita mendapatkan satu pengertian. Baiknya adalah, oh, iman yang kita miliki tadi telah membuat kesembuhannya itu menyeluruh. Wow. Dari sini kita mendapatkan satu understanding, ya. Nah, kalau kita sudah melihat bahwa ternyata menyanyikan syukur itu baik adanya, menyanyikan mazmur itu bagi namanya itu juga baik, ya kenapa kita tidak lakukan? Nah, inilah yang harus kita praktekkan, ya. Jangan kita hanya mendengar saja, tapi kita praktekkan. Suatu hari saya pun mempunyai satu kesaksian kehidupan, ya. Ada situasi yang tidak mengenakkan itu terjadi dalam hidup, ya. Saya membiasakan untuk tidak komplain kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, hari ini aku menemui kehidupanku begini-begini, ya, buruk begini-begini. Saya tahu Tuhan, ini bukan rancangan Tuhan atas hidup saya. Tetapi ini terjadi dalam hidupku.
Aku tahu pasti bahwa ini adalah rencana roh-roh jahat melakukannya kepada saya. Sekarang Tuhan, aku minta izin menggunakan kuasa yang Tuhan berikan. Aku minta api dari tempat maha tinggi. Api yang tidak perlu dinyalakan. Api yang tidak bisa dimatikan. Emangnya ada api seperti itu? Yes. Kalau Anda tahu, waktu Korah, Datan, dan Abiram itu mengkudeta yang namanya Musa, api itu diizinkan Tuhan untuk bekerja. Ya. Dan saya minta api yang sama untuk membakar blueprint. Ya. Kenapa blueprint? Roh-roh jahat itu sebelum merealisasi rencananya, dia bikin blueprint. Dan blueprint ini, kalau kita berhasil untuk membakarnya, tidak bisa diwujudkannya. Maka saya berdoa, Tuhan, aku meminta api dari tempat yang maha tinggi, aku lepaskan, aku bakar blueprint itu. Dan apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, memang rancangan seperti itu tidak terjadi. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Tidak, Tuhan tidak salah dalam hal ini. Maka saya minta izin untuk menggunakan kuasa yang Tuhan berikan. Pengalaman ini berulang kali ya. Dan beberapa kali terjadi dalam hidup. Dan saya mulai mempraktekannya, dan apa yang terjadi tidak bisa diwujudkan karena blueprintnya sudah dibakar menjadi abu. Ya. Sekali lagi ini adalah pengalaman iman. Ya. Oke, saya selalu katakan, Tuhan, saya mau melaporkan ini terjadi begini. Saya katakan ini bukan rencanamu. Kalau ini harus terjadi dalam hidupku, aku terima. Namun engkau berjanji memberikan jalan keluar kepadaku. Aku tunggu jalan keluar itu. Aku yakin aku terima jalan keluar itu. Namun kalau memang ini bukan rencana Tuhan, izinkan aku membatalkannya. Ya. Itu yang saya kerjakan. Ya. Nah sekarang kita mulai nangkep. Ya. Jangan pernah komplain kepada Tuhan, ucapkan syukur saja bila mana kondisi buruk diizinkan terjadi dalam hidupmu, tapi Anda harus tahu, Tuhan gak pernah membuat itu untuk Anda. Itu pasti roh jahat, roh-roh yang bukan dari Tuhan yang mencoba mengerjain Anda. Ya. Masalahnya begini, ya. Masalah yang sering terjadi tatkala kesulitan terjadi, masalah keuangan, kekurangan, rezeki seret. Oh, seperti itu. Biasanya orang berdoanya kepada Tuhan begini, Tuhan, ini kok rencana-rencana buruk terjadi dalam hidup saya. Masih ada kurangkah yang harus saya lakukan? Seperti itu hal yang biasa yang dikatakan oleh orang-orang percaya. Ya. Saya katakan, kenapa kita harus begitu? Apakah kita sudah merasa lebih baik? Ya. Lebih bagus kita katakan, Tuhan, kau izinkan aku mengalami kondisi buruk. Aku tahu ini bukan rencanamu. Ini pasti rencangan roh jahat. Masalahnya adalah, adakah Anda mengerti? Ya, Tuhan gak pernah membuat rencana buruk atas hidupmu. Kalau nggak pernah merancangkan dalam hidupmu, ya Anda harus akui, Tuhan kok nggak pernah bikin yang buruk-buruk. Tapi ini roh jahat yang bikin ini. Ya kan? Aku tahu engkau akan memberikan jalan keluar kepadaku. Ini programnya roh jahat. Maka aku minta api, aku lepaskan api itu untuk membakar blueprint roh jahat. Ya. Aku bersyukur kau masih beri kesempatan mengalami seperti ini. Aku bersyukur jalan keluar pasti ada, segera pasti terjadi. Ya sebaiknya kita berkata begitu daripada kita bertanya, kurang apa Tuhan aku? Waduh, it's okay.
Saya bersyukur tiap kali dalam kehidupan saya diizinkan mengalami begitu. Tapi puji Tuhan, saya tidak pernah komplain. Kenapa Tuhan ini terjadi lagi? Kenapa ini terjadi? Saya tidak pernah kerjakan, saya tidak pernah lakukan itu. Karena saya sangat percaya bahwa Tuhan mempunyai planningnya atas hidup saya. Dan janji-janji yang Tuhan telah sampaikan, saya pegang janji itu. Inilah yang harus kita kerjakan, saudara-saudaraku. Anda harus mengerti persis, Anda harus mengerti persis. Di dalam Lukas tadi, saya ajak Anda kembali ke Lukas pasalnya yang ke-17. Lukas 17, Oh, puji Tuhan, haleluya. Saya berharap apa yang saya bagikan saat ini akan memberikan ide-ide kepada Anda, Ayat yang ke-18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi ini dalam bahasa Indonesia. Tetapi di dalam bahasa aslinya, saya mencoba terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Bangkitlah, pergilah, ngikutin jalanmu sendiri. Ingatlah, imanmu telah membuat kamu sembuh utuh kembali, Karena mereka kembali kepada Yesus, dan mereka tahu bahwa Yesus juga adalah imam, Nah, inilah yang bisa saya bagikan kepada Anda. Saya berharap Anda mulai nangkep sesuatu ini. Kesulitan apapun yang boleh terjadi dalam hidupmu, ingat Tuhan pasti bikin jalan keluar. Selalu membuat jalan keluar. Dan Anda harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancang hal-hal yang buruk di dalam hidupmu. Tidak pernah. Oke, inilah yang harus kita ketahui supaya betul-betul kita mengalami yang Tuhan janjikan. Tetapi kalau kita merasa bahwa Tuhan membuat ini dalam hidup kita, itu yang repot, Oke, tutup Alkitabmu, saya akan ajak Anda untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah kami tangkap. Kami ngerti bahwa Engkau tidak pernah merancang hal-hal yang buruk atas hidupku. Kami juga tahu persis, tatkala ada pencobaan, Engkau akan membuat jalan keluar. Dan Engkau telah memberikan kepada kami kuasa untuk membatalkan rancangan roh-roh jahat. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Sekarang Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percayai sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari saudara-saudaraku, kita mendeklarasikan apa yang kita imani. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil semuanya oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku, jalan buntu yang menguasai aku, pencobaan-pencobaan yang sepertinya lebih besar dari kekuatanku,
Sementara Engkau sudah berjanji memberikan jalan keluar, ampuni kami, karena kami menganggap pencobaan itu lebih gede dari kekuatan kami. Dan itu pun, masalah itu pun sudah Kau ambil dan Kau tanggung di tubuh-Mu. Aku percaya sekarang, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Dan firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dengan darah Yesus. Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus. Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepadaku hidup kekal. Demi nama Yesus, aku terima hidup kekal-Mu. Dan firman-Mu berjanji di dalam hidup kekal-Mu tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kegagalan, tidak ada kerugian, tidak dikuasai masalah, tidak dikuasai penyakit. Ini adalah iman kami, dan kami percaya Engkau akan realisasikan semua janji-Mu dalam hidup kami. Aku setuju itu terjadi. Sekarang Tuhan, aku berdiri atas Galatia 6 ayat 17. Firman-Mu berkata, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik-Mu, yaitu darah. Itu sebabnya Engkau berjanji, mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang yang akan menyengsarakan kami, merugikan kami, menyakiti kami. Kami percaya, maka kami melangkah dengan iman kami ambil darah-Mu, darah Yesus, dan kami taruh pada tubuh kami. Dan kami katakan, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik-Mu, yaitu darah-Mu. Dan Kau berjanji tidak boleh ada orang-orang yang bikin susah kami, tidak boleh ada orang-orang yang ingin mencelakai kami, tidak boleh ada orang-orang yang merugikan kami. Tuhan, ini adalah iman kami. Kami melangkah dengan iman kami, dan kami percaya itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, kita akan lanjut dalam doa syafaat. Saya akan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, untuk Anda semuanya. Tuhan, aku bawa jemaat-Mu, tatkala mereka mengalami kesulitan, mengalami penyakit, ingatlah kan janji-Mu. Mereka adalah gereja yang Kau bentuk, Tuhan. Mereka mengakui bahwa Engkau Mesias, dan mereka mengakui Engkau adalah anak Allah yang hidup. Dan Kau berjanji, alam maut tidak boleh menguasai jemaat yang Kau bentuk, dan kunci-kunci kerajaan surga sudah Tuhan berikan. Dan aku percaya Tuhan, belalah firman-Mu, supaya jemaat-Mu ini boleh memiliki iman yang teguh. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa, tatkala mereka sakit pun ingatkan mereka bahwa darah-Mu sudah membenarkan organ-organ tubuhnya. Darah-Mu telah membenarkan semua badan tubuhnya yang belum beres. Dan supaya mereka boleh melihat kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa Tuhanku, berikan kepada presiden kami yang memotong
mengotori semuanya ini. Dan para pembantu-pembantunya, asisten-asistennya di segala bidang, supaya mereka semuanya menampilkan sosok seorang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menjaga supaya tidak korupsi. Terima kasih Tuhan, dan kami terus mendukung dengan doa supaya apa yang dilakukan oleh Presiden kami Pak Jokowi untuk bangsa dan negara ini dapat diwujudkannya, direalisasikannya. Terima kasih Tuhan. Dan kami terus berdoa, ingatlah ada darah-Mu, darah Yesus yang menguduskan, yang menebus, yang memperdamaikan dan membenarkan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, jauhkanlah dari kesulitan ekonomi, dan biarlah bangsa kami dibebaskan dari resesi. Kami percaya Tuhanku, kami percaya. Dan jalan keluar yang Tuhan janjikan itu juga terjadi dalam bangsa dan negara kami. Inilah iman kami, dan kami percaya Engkau mendengar doa kami. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Silakan berdiri, angkat kedua tanganmu. Aku mau berdoa untuk Anda dan semuanya. Tuhan, kami sudah selesai. Aku minta darah Yesus aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat, dan aku katakan, darah itu menjadi tanda bagi kami bahwa tulah-tulah tidak boleh menjamah kami. Dan sekarang kami katakan damai, sejahtera, dan agape-Nya Tuhan turun atas orang-orang yang Tuhan sudah tebus ini. Mereka adalah gereja-gereja Tuhan yang sudah Tuhan bentuk. Dan biarlah melalui kehidupan mereka, mereka boleh menjalani hidup ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, aku percaya. Terjadilah apa yang kami katakan ini di dalam hidup jemaat-jemaat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa kembali.